Berarti ini kan adalah program baru yang sebelumnya tidak dijanjikan ketika di Kampanye, masa kampanye betul. begitu ya. Artinya kan yang dijanjikan tetap 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi ini bekerja versi light. Apakah pekerjaan ini kemudian akan terbuka lebih jauh lagi? Tentu ini ada struktur ekonomi yang perlu diperbaiki lebih jauh lagi, dibenahi lebih jauh lagi. Karena misalnya kekeh dengan angka 198 miliar, sementara yang dijanjikan 3,3 juta, sementara tadi di Jakarta aja 5,4. Lah, yang lain dapatnya berapa? Masa 800.000 doang, kan nggak adil dong. Gitu. Halo sahabat Kompas, jumpa lagi di program Bongkar Data. Kita sudah mencapai atau memperingati 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ada satu janji yang saat kampanye digaungkan dengan begitu semangat, yaitu 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi hari ini kita nggak langsung membahas tentang 19 juta lapangan pekerjaan itu. Memang masih diupayakan oleh pemerintah. Tetapi yang sudah dilaksanakan setidaknya mulai adalah tentang program magang fresh graduate. Ya, sebelum kerja magang dulu boleh lah ya. Di sini dengan saya Yohanes Advent, peneliti Litbang Kompas, ada Mas Antonius Purwanto dan Agustina Purwanti. Mereka bukan anak dan bapak ya, bukan. Purwanto dan Purwanti. Oke, saya pertama mau ke Mas Pur dulu, Mas Pur. Yeah. Jadi gimana sih kondisinya ketika kita berkaca dengan data dan kondisi lapangan begitu ya. Kemarin kan ada janji 19 juta lapangan pekerjaan begitu. Tentu itu muncul dari data pengangguran begitu ya. Gimana sih Mas situasi pengangguran di Indonesia saat ini? Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi data, pengangguran di Indonesia ini kan fluktuatif ya. Tapi angka terakhir juga menunjukkan ada satu peningkatan. Apa itu yang meningkat? Salah satu yang menarik adalah pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik itu apa? Itu mereka lulusan perguruan tinggi ya, yang ternyata juga meningkat jumlahnya. Kalau kita lihat data di tahun lalu itu masih angkanya di 4,8 sekian. Tapi untuk tahun juta ya, persentase ya. Oh, persentase. Okay. Tapi kalau untuk tahun ini jumlahnya meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Demikian juga untuk yang level diploma itu juga meningkat. Justru yang mengalami penurunan adalah level SMA, tapi juga SMK pun juga ada peningkatan. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka kelihatan bahwa pendidikan terdidik ini menjadi sesuatu yang krusial untuk diatasi. Nah, saya kira dengan program magang ini itu juga akan membantu mahasiswa-mahasiswa yang dalam setahun terakhir lulus, mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan katakanlah pengalaman di bidang pekerjaan di perusahaan, dan juga mereka akan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan dunia kerja. Itu saya kira menjadi poin dalam konteks magang fresh graduate ini ya. Gitu. Tadi menarik bahwa ternyata proporsi pengangguran yang berpendidikan tinggi itu justru lebih besar ya Mas Pur ya, dibanding dengan level pendidikan yang lainnya, yaitu SMA, SMK dan seterusnya. Kira-kira selama ini hal apa sih Mas yang menyebabkan fenomena itu terjadi? Padahal kan sebenarnya secara SDM lebih berkualitas ketika pendidikan itu semakin tinggi, lebih baik gitu ya. Apa kira-kira di lapangan yang terjadi? Ya, saya kira antara pekerjaan yang bisa ditawarkan kepada masyarakat itu lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang lulus dari perguruan tinggi. Sehingga kesempatan ini menjadi antara jumlah lulusan dengan peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu tidak seimbang gitu loh. Saya koreksi lagi, jadi pada tahun lalu itu angkanya itu 5,25% ya, pengangguran terdidik. Sedangkan untuk tahun ini Februari itu 6,23%. Sehingga ini menjadi catatan penting buat pemerintah untuk katakanlah membuat satu upaya agar
pekerjaan itu semakin terbuka, semakin banyak. Oke, berarti kan memang yang dibutuhkan memang harus adalah 19 juta ya, 19 juta lapangan pekerjaan itu memang harus ada. Tapi sekarang kan baru yang namanya program magang fresh graduate begitu ya. Dan yang menarik adalah program magang ini dijanjikan pesertanya dapat insentif atau gaji atau honor lah seperti itu ya. Kita akan tanya ke Mbak Tina, bagaimana sih Mbak programnya ini sebenarnya dirancang, kemudian bagaimana diperuntukkannya untuk siapa dan goalsnya apa tujuannya nanti begitu. Oke, kalau goalsnya pasti tentu tadi ya mengurangi angka pengangguran karena seperti tadi Mas Pur juga sudah sampaikan dan menarik Mas Adven kalau tadi melihat dari sisi jumlah pengangguran itu memang yang terdidik meningkat gitu. Tapi kalau kita melihat secara garis besar juga sebenarnya memang kita ini sangat problem soal lapangan pekerjaan. Kayak misalnya Bank Indonesia itu kan setiap bulan rutin mengeluarkan ada namanya survei konsumen. Kan ngomongin soal indeks keyakinan konsumen. Salah satu di dalamnya itu adalah menanyakan terkait indeks ketersediaan lapangan kerja yang ternyata sepanjang tahun ini tuh turun. Jadi berbicara indeks itu tuh kalau dia di atas 100 berarti ada optimisme. Tapi kalau di bawah berarti ada ketidakyakinan. Nah, sekarang ini angkanya di angka 93, something. Artinya kan orang memang cukup pesimis ya mendapatkan pekerjaan begitu. Dan tadi benar lapangan pekerjaan untuk yang terdidik ternyata sangat minim sehingga ini menjadi relevan begitu. Dan kalau kita melihat kenapa ini ada kan muncul bersamaan dengan stimulus 8 plus 4 plus 5 itu ya, paket ekonomi begitu. Artinya yang mau dituju oleh pemerintah juga sebenarnya menghidupkan kembali ekosistem ekonomi itu gitu kan. Nah, tadi Mas Advan juga sudah spill ketika program magang ini menjanjikan mereka yang akan mengikuti program itu kan akan digaji per bulannya gitu. Ya layaknya tadi Mas Pur bilang simulasi kerja gitu lah ya layaknya pekerja yang lain mereka juga dijanjikan upah begitu. Kalau dari pemerintah kan mereka menargetkan 20.000 peserta gitu ya. Meskipun kita tahu kan 20 Oktober pas 1 tahun pemerintahan itu kan akan mulai berjalan program magangnya. Pendaftarannya ditutup 15 Oktober gitu ya. Pendaftarnya tuh membludak sampai 150.000 something. 156 ya, pelamar itu kan itu kan wujud ya. real bahwa memang orang ini lagi butuh kerja gitu sehingga ini menjadi relevan. Tapi untuk tahap awal yang diterima adalah 20.000. Nah, berapa sih uang yang dijanjikan untuk mereka yang mengikuti program itu kan senilai UMK atau UMP begitu ya. Nah, pemerintah rata-rata itu kan UMP itu di 3,3 juta. Rata-rata nasional ini yes, ya. Rata-rata 6 juta di rata-ratanya kan Barat, sekian, gitu. tapi memang nanti akan diberikannya berapa itu disesuaikan dengan daerah masing-masing. Seperti misalnya kan Pak Teddy waktu itu kan kunjungan nih ke Kemenaker dan bilang kalau memang misalnya program magangnya itu adalah di Jakarta, akan disesuaikan dengan UMP Jakarta. Berapa sih? Sekitar 5,4 juta gitu. Jadi ada yang bisa lebih dari 3,3, ada yang kurang. Kayak misalnya di Jawa Tengah itu kan di kisaran 2 jutaan gitu. Jadi dengan itu berangkat dari ini adalah program dari salah satu stimulus ekonomi itu ya pasti tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi tadi karena ketika orang bekerja pasti dia punya pendapatan kan. Nah, itu yang akan dibelanjakan sehingga ekonomi itu bisa bergerak gitu pastinya. Nah, kalau menyimak dari yang sudah dijelaskan oleh Mbak Tina, boleh nggak sih kita menyebut itu sebagai semacam bantalan sosial? Betul, sebenarnya kan ini salah satu konsep juga dari bantuan pemerintah. Dibilang ketika kan waktu itu yang mengumumkan adalah Menko Perekonomian ya Pak Erlangga didampingi oleh Pak Purbaya begitu. Ini memang bentuk dari salah satu bantuan dari pemerintah, tapi bantuan yang lebih produktif. Karena kalau ngomongin bantuan kan banyak juga bantuan sosial gitu ya, misalnya untuk masyarakat miskin itu juga. Nah ini memang bantuan pemerintah yang ditujukan kepada mereka untuk tapi harus bekerja juga gitu, jadi lebih ke produktif gitu sih Mas. Oke, menarik begini, berarti ini kan adalah program baru yang sebelumnya tidak dijanjikan ketika di kampanye, masa kampanye begitu ya. Artinya kan yang dijanjikan tetap 19 juta lapangan pekerjaan, tapi ini bekerja versi light gitu ya. Nah, saya coba kembali ke Mas Pur, tadi soal pengangguran begitu ya Mas ya. Apakah ketika nanti 20.000 peserta magang ini yang nanti udah selesai satu batch ya, sekitar 6 bulan kalau nggak salah ya.
nanti kan jadi pengangguran lagi, Mas. Nah, apakah itu menjawabnya 19 juta ini? Ada kaitannya nggak ini? Ya, memang ini bukan untuk ini ya, menyelesaikan persoalan mengatasi pengangguran gitu ya. Ini hanya untuk jangka pendek aja. Jadi untuk mereka para lulusan yang dalam setahun, ya kan, kadang mereka kan juga mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ketika mereka mendapatkan keterampilan dengan mendapatkan magang, maka dia juga bisa punya keterampilan untuk itu ya. Tapi ini tidak berarti bahwa dia setelah dia menyelesaikan 6 bulan magangnya, itu mereka akan otomatis akan bekerja lebih jauh. Enggak, ini program pemerintah yang memang short time, jangka pendek gitu loh. Jadi ini menjadi salah satu tantangan yang perlu juga mendapatkan solusi lain dari pemerintah. Pemerintah tidak hanya mereka di-upgrade, mendapatkan keterampilan, mendapatkan pengetahuan, pengalaman di tempat kerja, tapi selebihnya adalah apakah pekerjaan ini kemudian akan terbuka lebih jauh lagi. Tentu ini ada struktur ekonomi yang perlu diperbaiki lebih jauh lagi, dibenahi lebih jauh lagi. Saya kira memang untuk jangka pendek iya, tapi untuk jangka panjang ini masih menjadi tantangan yang berat buat pemerintah, terutama untuk membuka lapangan sebanyak-banyaknya. Saya kira ini menjadi poin ya, di mana pemerintah harus punya peran yang lebih, sehingga struktur ekonomi akan jauh lebih berkembang dan kokoh gitu ya, dan sehingga perusahaan-perusahaan juga semakin punya kesempatan daya untuk mengembangkan ekonominya, skala ekonominya, dan akhirnya mereka juga bisa membuka lapangan kerja juga. Saya kira ini juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan yang lain-lain juga. Gitu. Tina mau menambahkan, silakan. Belum menyentuh core problemnya ya sebenarnya. Saya kira untuk persoalan pengangguran sendiri memang belum. Iya betul, upaya-upaya udah ada gitu. Tapi tadi Mas Adven, aku mau bilang soal upaya ini sebenarnya juga untuk upaya untuk menghidupkan ekonomi gitu ya. Meskipun memang tadi short term, ketika program ini kan jangkanya 6 bulan ya Mas ya. 6 bulan. Artinya dari 156.000 orang yang mendaftar diterima 20.000 dan mereka akan mulai bekerja kalau sesuai agenda pemerintah kan 20 Oktober gitu ya. Terus nanti setiap bulannya dapat tadi sesuai UMK gitu. Aku tuh penasaran karena ini kan berangkat dari upaya pemerintah untuk stimulus ekonomi tadi. Memangnya kalau terus ada program ini emang bisa menghidupkan ekonomi seberapa sih gitu. Nah aku coba ngitung tuh. Kalau misalnya 20.000 peserta, katakanlah rata-rata 3,3 dapatnya gitu ya. Nah, di dalam teori ekonomi ini agak teoritis ya. Teori ekonomi itu kalau misalnya orang punya pendapatan, pasti dia akan konsumsi. Itu namanya marginal propensity to consume. Jadi, nah angka di Indonesia itu sekitar 0,7 atau 0,9. Jadi kalau misalnya kamu dapat sejuta itu sekitar 700.000 sampai 900.000 itu kamu gunakan untuk konsumsi. Jadi proporsi konsumsi dari nilai pendapatan. Yes, gitu betul. Ya, Nah, terus dari itu kira-kira nanti akan ekonominya bergeraknya seberapa sih? Kalau aku hitung tuh sekitar 0,5 sampai 2 triliun selama 6 bulan itu dari program ini gitu. Kalau misalnya dibagi per bulan sih ya tinggal dibagi 6 gitu ya. Berapa ya angkanya ya? Aku agak lupa. Sekitar 380 sampai 300 miliar per bulan dari program ini gitu. Itu menarik. Tapi Mas Adven dan Mas Pur, kalau tadi kan Mas Pur juga udah berbicara soal ini programnya bagus sih, tapi ternyata tidak menjawab core problemnya. Dan karena ngitung itu aku jadi penasaran lagi, karena pemerintah ini menganggarkannya hanya 198 miliar. Untuk 6 bulan batch untuk pertama. 6 bulan, untuk 20.000 orang dengan gaji 3,3 per bulan. Kalau aku hitung, harusnya tuh pemerintah gelontorin dananya minimal 396 miliar. Berarti masih ada kurang sekitar? Yes, berarti pemerintah cuma menganggarkan separuhnya, 198. Nah, ini ini hitungan sederhana ya, bisa jadi aku keliru juga. Tapi kalau memang hitungannya seperti itu, nah apakah benar mau menjawab 20.000? Kan pilihannya jadi kalau kamu mau tetap dengan anggaran yang sama, 198 miliar doang,
mungkin kamu harus mengurangin proporsinya dong. Sementara tadi Mas Pur bilang ini pun belum menjawab sepenuhnya kebutuhan tenaga lapangan kerjaan gitu kan. Nah, ini masih ya selalu kita kan punya ruang-ruang untuk melihat ini tuh kira-kira bisa berjalan nggak sih gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan juga sih untuk pemerintah bisa mengimplementasikan dengan baik atau enggak. Karena misalnya kekeh dengan angka 198 miliar sementara yang dijanjikan 3,3 juta, sementara tadi di Jakarta aja 5,4. Lah, yang lain dapatnya berapa? Masa 800.000 doang, kan nggak adil dong gitu sih. Jadi apakah bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan tadi ya kita perlu lihat dulu juga gitu. Ya, oke. Menarik yang Tina bilang barusan ya, bahwa ketika dihitung lagi oleh teman-teman di Litbang Kompas, terutama oleh Tina, ada ketidakcocokan nih antara anggaran dengan simulasi, begitu ya, simulasi. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi ya, beberapa waktu lalu ketika pemerintah mau mengadakan cek kesehatan gratis untuk yang ulang tahun, ketika dihitung juga nggak match ininya, anggarannya. Targetnya berapa orang, terus kita cari ya waktu itu adalah rata-rata berapa sih biaya untuk medical check up, ternyata nggak mencakup juga begitu kan. Ya memang sepertinya ini adalah program yang baru juga dan pertama kali dilakukan, perdana lah kick off begitu istilahnya ya. Masih banyak yang harus dibenahi begitu ya. Kalau dari Tina dulu nih, sebenarnya apa sih kiat-kiat dari yang dirimu temukan supaya program ini nggak hanya menjadi seumur jagung aja, nggak cuma satu batch aja kemudian nggak ada lagi 2, 3 dan seterusnya. Itu apa sebenarnya yang bisa dilakukan selain anggaran tadi ya? Ya, yang bisa dilakukan sih sebenarnya ya tadi sebenarnya seperti yang disampaikan Mas Pur juga ya. Ini kan mencoba menjawab problem yang lebih di permukaan gitu ya. Kita perlu melihat lagi problem realnya tuh seperti apa sih yang dijanjikan 19 juta, kemudian kita mencoba menjawab dengan ini yang mana benar kalau mereka ikut program ini tuh hanya berlaku sekali seumur hidup. Artinya 6 bulan selesai ya mereka nggak bisa ikut program lagi. Sementara kalau lapangan pekerjaan belum terbuka, ya mereka nganggur lagi dong gitu kan. Artinya nambah-nambah terus. Sementara kita melihat masyarakat kita kan mencoba terus berupaya untuk pendidikannya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Tapi ketika lapangan kerjaannya nggak disediakan ya ini akan terus jadi problem yang terus bergulir gitu ya. Nah, pemerintah kayaknya lebih ke perlu menciptakan ekosistem ekonominya supaya perusahaan-perusahaan hidup lagi atau bahkan terbuka lagi usaha-usaha baru yang di situ bisa menyerap lapangan kerja gitu ya. Kalau ketika Mas Adven kan selalu memantau medsos gitu ya. Aku mencoba melihat di medsos itu ada yang cerita bahwa ternyata lapangan pekerjaan yang ditawarkan kan itu kan ada peserta yang mendaftar, kemudian ada perusahaan yang mendaftar. Ternyata perusahaan atau usaha itu yang mendaftar adalah di bidang laundry. Kamu bayangin misalnya lulusan, Mas Adven lulusan apa sih? Aku S1 komunikasi. Komunikasi. Kemudian ditawarkan ikut program itu. Ya benar itu hanyalah sebagai simulasi untuk orang bisa bekerja. Tapi kalau di bidangnya laundry tanpa menegasikan sebuah bidang usaha gitu ya atau mendiskriminasi gitu ya. Tapi kan kita juga perlu melihat kecocokannya juga gitu. Jadi harapannya sih dari pemerintah bukan hanya menggelontorkan yang lalu lagi-lagi membuai masyarakat begitu ya, tapi perlu dilihat detail-detailnya. Jangan cuma melontarkan yang akhirnya membuat harapan-harapan semu gitu sih untuk program-program ini dan program-program berikutnya ya. Kalau supaya ini, memang pemerintah kan menjanjikan ini 20.000 itu tahap awal. Nanti akan ada 80.000 lagi untuk tahap-tahap berikutnya gitu. Nah, supaya itu tidak ada ya memang lebih ke menciptakan ekosistem ekonomi yang benar-benar bisa mengangkat mereka sebagai tenaga kerja tetap gitu ya, sehingga lebih terjamin masa depannya. Karena kita juga belum tahu misalnya ini sudah selesai nanti 6 bulan berikutnya atau berapa tahun-tahun berikutnya kan mau ngapain kan bingung juga gitu sih mungkin. Oke, terima kasih Tina. Terakhir nih Mas Pur, closing statement. Ketika memang tadi kan sudah diceritakan oleh Tina ya bahwa sektor real lah yang sebenarnya harusnya perlu disentuh. Dan ternyata ada ketidakcocokan juga nih antara kesempatan magang dengan latar belakang pendidikan. Itu kan berarti tidak hanya terjadi di ranah magang aja nih, tapi juga terjadi di ranah yang real 19 juta ini ya kan. Artinya yang pendidikan yang tinggi tidak terserap, yang pendidikan di bawahnya justru cenderung lebih terserap. Artinya kan memang jenis-jenis pekerjaan yang ada di Indonesia atau sektor usaha ya begitu ya,
belum bisa menyerap secara optimal yang berpendidikan tinggi. Ini gimana Mas? Untuk sektor yang bisa menyerap seperti itu gimana di Indonesia? Pekerjaan yang sifatnya formal itu kan masih terbatas. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini, ada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Ini hal yang tidak mudah untuk pemerintah dan juga untuk perusahaan sendiri gitu ya. Apalagi kalau kita lihat tren pengangguran PHK juga semakin banyak gitu ya. Baik di manufaktur, di bidang, kemarin juga ada tantangan juga di bidang hotel segala macam itu. Sehingga saya juga belum menemukan apa kira-kira yang bisa menjadi pengungkit sehingga ekonomi bisa bergerak lebih cepat lagi itu. Tapi memang kalau dari saya sendiri mengapresiasi magang ini menjadi sesuatu yang bisa memberikan harapan buat mereka gitu ya. Tapi di sisi lain memang tadi yang dibilang Tina itu betul. Apa yang terjadi sekarang ini memang sesuatu yang tidak mudah. Karena itu memang saya kira mungkin lebih membuka lapangan kerja yang real, betul, yang lebih dan mengarah ke sana, mengarah ke sana sebenarnya juga ekosistem, bukan hanya ekonomi tapi kalau berbicara mau menghidupkan ekonomi kan lagi-lagi ada sangkut pautnya dengan politik, bagaimana pemerintah itu bisa menciptakan negara kita yang kondusif. Karena kalau berbicara mau membuka lapangan pekerjaan, mungkin memang ada pihak-pihak yang mereka punya banyak modal gitu. Tapi bisa jadi kan pemodal ini bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri. Ketika luar negeri melihat kita kurang kondusif juga orang malas mau nanamin duitnya di Indonesia gitu kan. Soal investasi berarti. Soal investasi. Jadi berbicara soal lapangan pekerjaan ini nggak cuman ngomongin buka lapangan kerja, tapi semuanya nih harus benar-benar dipersiapkan dan betul. Supaya ekosistemnya itu benar-benar sehat dalam berbagai hal ya. Terus kalau misalnya ya ini kan problemnya banyak ya ngomongin korupsi. Itu kan orang melihat mau nanam duit di Indonesia kondisinya begitu. Kemarin juga banyak modal yang keluar dari Indonesia juga kan. Akhirnya membuat rupiah kita jadi melemah kayak gitu. Jadi memang banyak faktor di situ. PR-nya banyak, investasi, juga ada geoekonomi, ya kan. Situasi global ekonomi juga akan mempengaruhi kondisi domestik segala macam. Sehingga ini juga terkait dengan bagaimana lapangan kerja itu bisa dibuka. Nah sekarang kan memang pekerjaan yang sifatnya formal ini yang menjadi tantangan. Sehingga ketika banyak yang kemudian menganggur, orang berpindah ke informal gitu ya. Betul. Proporsinya makin besar juga informal ya Mas. Baru setahun nih Mas. Baru setahun nih. Itu baru soal lapangan pekerjaan. Ya, belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain ya. Ya, saya rasa cukup di situ ya. Kalau boleh saya simpulkan dari perbincangan kami bertiga adalah memang program magang fresh graduate ini adalah hal yang cukup menggembirakan. Sudah diapresiasi oleh teman-teman tadi dikatakan bahwa ini semacam pelega dahaga di antara situasi yang sedang tidak baik-baik saja sekarang, terutama dalam hal ekonomi. Namun pemerintah juga harus mengingat komitmennya bahwa mereka akan menyediakan lapangan pekerjaan. Yang mana ternyata itu juga tidak hal yang mudah seperti yang tadi kita obrolkan di sini kan. Dari hulu hingga hilir, segala persoalan bertautan antara politik, ekonomi, dan bagaimana keinginan dan kemauan para pejabat untuk melayani masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Sehingga roda ekonomi akan semakin berputar, konsumsi meningkat, dan tadi ya pertumbuhan ekonomi juga membaik. Tidak seperti yang selama ini terjadi. Misal, pertumbuhan ekonomi ternyata disokong oleh sektor-sektor yang besar. Belanja infrastruktur PUPR misalnya, atau belanja alutsista misalnya. Tidak hanya ke situ saja. Inilah saatnya untuk menggerakkan sektor ekonomi yang real, kantong-kantong rumah tangga, kantong-kantong pribadi individu, itulah yang harus segera digerakkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.